Halo teman-teman, kali ini kita mau memasang kondensor ya. Kondensor kulkas satu pintu ya, kita pasang kondensor baru. Karena kulkas ini problemnya itu dia tuh bocor ya, bocor di bagian pori-pori besi yang ada di kondensor ya, kulkas satu pintu kecil ya. Nah, jika Anda menemukan masalah misalnya kulkas setelah diisi freon bocor lagi ya, istilah tidak dingin lagi ya, dan dicek freonnya habis, tetapi kalau kita lihat dari luar tidak ada yang bocor ya. Nah, itu biasanya bocor di kondensor ya, yang di bodi yang suka kita pegang panas itu ya. Nah, itu suka bocor, ganti aja itu. Oke, kalau Anda mau lihat atau mau jalan-jalan, ikuti video saya ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya, saya tidak memaksa. Karena sesuatu itu tidak boleh dipaksa. Oke, saya mau OTW dulu, let's go. Ini di Donald Trump, number one.
Oke ya, sekarang kita sudah sampai rumah orangnya ya. Sampai. Sekarang kita mau pasang kondensornya ya. Kondensor kulkas satu pintu. Oke. Nah, oke ya, inilah kondensornya ya. Tuh. Kita pakai yang 8U. 1 2 3 Kulkas satu pintu kecil. 1 2 3 4 mana juga 8U ya. Untuk kulkas satu kecil, untuk kulkas satu pintu yang kecil ya. Nah, nanti kita pasang di belakang ini ya. Kita pasang sini. Oke, kita mau proses las-las. Nah, oke ya, kita pasang di situ ya, tempel di belakang ya. Kita bautkan ya, seperti itu ya. Tuh, tempel di belakang, kita baut agar dia lengket. Posisinya diratakan. Nah, oke ya, sudah dipasang ya, seperti itu ya tuh. Jangan sih rusak. Nah, itu yang punya kulkasnya tuh anak kecil yang punya. Jadi masang kondensor seperti itu ya. Coba ngomong deh, subscribe channel ini coba. Subscribe channel ini guys. Subscribe channel ini. Subscribe channel. Montir Insomnia. Oke, sekarang kita rapikan ya pipanya. Sambung dulu pipa pres. Kondensor. Iya, weh. Kalau sini nah. Sekarang kita sambung pipanya dan ini ke lingkungan. Oke, pipa sudah disambung ya, kondensornya sudah disambung tuh. Gelas maksudnya ya, gelas. Nanti yang ini, yang ujung satunya ini ya, pasang ke ini filter sini nih. Mau kita tes dulu, kita buang asapnya. Oke, sekarang kita potong filternya ya, mau kita sambung ke kondensor ini. Potong dulu. Nanti pas di sana juga. Oke, sudah disambung ya ke filternya. Listriknya sudah disambung. Sekarang kita hidupkan kulkasnya dan kita tes ada kebocor dia. Hidup. Nah, itu ya. Ternyata alasannya bagus ya. Biasanya kalau ada bocor dia di koreknya itu ditiup ya. Kayak mana? Tiup angin. Udara yang dalam sirkulasi. Sekarang kita proses vakum body ya, sampai udaranya habis. Nanti masukkan tauzon. Awas turun dong. Dingin lagi. Masukkan tauzon. Hidup kulkas.
Oke, sekarang kita masukkan Tauzon setelah dia vakum udara. Saya isi sebanyak ini sekalian flashing. Dan cabut kulkasnya. Dan biarkan itu terhisap sampai habis. Tutup pipanya ya, yang kecil itu. Oke, sekarang kita siapkan pengisian freon ya. Menggunakan alat pengisian freon. Orang sering nyebutnya ini manifold atau pressure guide, pokoknya manifold ya. Ini ada 2 selang, kita menggunakan yang 2 selang. Ini masuk ke klep pengisian freon. Keran ini buka penuh ya. Nanti buka tutup pengisiannya dari keran ini. Lihat dari ini nih. Tuh ada kaca ini kelihatan freonnya keluar ya. Tak boleh sekaligus ngisinya dikit-dikit. Nah oke ya, jadi tidak boleh mengisinya itu langsung sekaligus ya. Mengisinya dikit-dikit tuh, di tekanan. Biasanya kita mengisinya 20 ya, 20 PSI ya. 10 PSI ya. Nah di bawah itu tuh, di bawah 20 itu ya. Nah, kabur ya, nggak kelihatan, pokoknya 10 PSI di bawah 20 yang ada pentolan hitam itu. Listnya. Sambil kita membersihkan banyak kotoran ya. Nanti kalau sudah bersih baru diisi freon. Jadi tidak Ya. Kotorannya keluar semua. Kenapa keluar? Karena dikasih metil atau Tauzon ya. Caranya seperti itu tadi ya, di awal tadi ya. Itu untuk membuang kotoran. jadi nggak perlu buang gas. Oke. Mobil Oke, sama ini. sekarang kita isi freon ya. Selanjutnya Freon, masukkan buka, ke situ. tutup. Dan ini Buka tutup. kita buka kerannya sampai penuh dan isinya dari situ, keran itu. Ya, isinya dikit-dikit sampai perhatikan tekanannya. Perhatikan tekanannya sesuai yang saya sebutkan tadi, dan perhatikan jarumnya. Apabila dia tidak turun dan stabil di tekanannya dan bodinya panas, berarti pengisian clear dan selesai. Oke, pengisian selesai ya. Selesai dan dia sudah tekanannya normal ya, sesuai yang saya bilang tadi, dan bodinya sudah panas, kalau dipegang pakai tangan panas, dan dia tekanannya tidak turun-turun, berarti normal. Dan kulkasnya sudah dingin ya, tuh ya, tuh sudah terasa dingin ya. Oke, seperti itulah kulkasnya merek Sanyo Sim Beauty ya, artinya apa. Dan terima kasih, semoga aja ada manfaatnya untuk Anda. Jika bermanfaat, saya pun bersenang hati karena ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.